Sebelum barangkali nanti Bang Kris akan mengajukan pertanyaan, saya ada beberapa, satu dulu deh pertanyaan. Nanti silakan siapa mau menjawab. Kali ini terkait dengan tadi ya ada pasal karet, di mana di satu sisi digunakan secara eksesif lah, yang sebagian masyarakat menganggapnya diterapkan atau dipakai secara berlebih untuk instrumen untuk menyerang lawan politik. Tapi ada yang kita lihat di masyarakat sekarang, ada juga yang saya lihat itu malah ada pasal yang justru dilanggar, ada dugaan dilanggar secara masif juga, yaitu akses ilegal atau penyadapan. Ini kaitannya dengan WhatsApp group ya. WhatsApp group sebagai nature sebuah kelompok chatting itu kan sifatnya tertutup ya. Tapi dalam banyak kasus yang terkait dengan perkara-perkara yang menimpa para aktivis itu, dia penyidik masuk dari WhatsApp group. Bukankah jika masuk dari WhatsApp group secara melanggar undang-undang, melanggar pasal-pasal di sana dengan cara akses ilegal, dengan cara menyusup, dengan cara menghack, bukankah itu sebuah pelanggaran pidana tersendiri? Artinya, dalam memperoleh bukti-bukti pidananya atau dalam memperoleh alat bukti yang diperlukan itu dilakukan juga dengan pelanggaran atau dugaan pelanggaran pidana. Nah, ini kira-kira bagaimana dari aspek hukum pidananya, Pak Fikar? Pak Fikar masih bersama kami? Atau mungkin nanti Bang Damar bisa menjawab atau Bang Haris? Kalau tidak ada, silakan mungkin Bang Damar. Ada? Bang Fikarnya nyambung? Halo, ya, oke. Ya, oke. Ya. Apa dalam proses peradilan pidana ya di tingkat penyelidikan dan penyidikan kan begini, penyelidikan itu mencari suatu peristiwa, kemudian penyidikan itu mengumpulkan alat bukti. Nah, untuk menetapkan orang sebagai tersangka ya kita tahu semua minimal ada 2 alat bukti gitu. Nah, tapi kemudian ini diperjelas oleh Mahkamah Konstitusi bahwa 2 alat bukti itu harus memenuhi 2 kualitas gitu. Yang pertama bahwa selain kuantitasnya, tapi juga bukti relevan. Yang ketiga adalah bukti itu didapat dengan cara yang tidak melawan hukum. Nah, ya maksud saya kan masuk dari situ. Apakah penyisiran pernyataan melalui WA seperti yang dikemukakan oleh humasnya Mabes Polri kalau nggak salah ya, mengenai apa yang dikemukakan oleh yang sekarang ditangkap itu, yang ditahan ya, itu valid atau tidak, sah atau tidak. Nah, inilah yang saya kira juga harus kita kita coba untuk diuji di pengadilan gitu. Artinya penggunaan alat bukti yang dengan cara melawan hukum itu bisa nggak digunakan untuk menetapkan orang sebagai tersangka, kan begitu. Nah, ada yaitu pra peradilan. Nah, tapi soalnya lagi adalah apakah ini juga masuk dalam bagian yang disebut atau pengertian sebagai penyadapan gitu ya. Penyadapan itu tidak secara umum kita tahu penyadapan terhadap alat komunikasi pribadi kita ya, atau bahkan alat komunikasi di kantornya gitu ya. Tapi juga apakah dia bisa masuk ke ranah media state. Nah, itu yang sekarang artinya dijajal itu oleh masyarakat, dicoba dilawan ini gitu ya, penggunaan bukti dengan cara-cara yang harus ada mereka yang kemudian menjadi korban ya, melakukan ini gitu ya, melakukan terobosan menggugat cara penggunaan bukti yang dilakukan menurut kita ilegal gitu. Nah, tapi nanti kan debatnya mungkin tafsirnya apakah menyadap itu juga bisa menyadap
termasuk menyadap WA dan sebagainya, gitu, WAG dan sebagainya, ya, media sosial dan sebagainya. Itu nanti perdebatan di pengadilannya seperti itu. Nah, kalau ya ini nanti pengadilan yang akan menafsirkan apakah yang disebut dengan penyadapan itu termasuk juga itu, gitu. Saya kira itu Pak jawaban saya, Pak. Baik, mungkin Bang Damar atau Bang Haris mau menambahkan? Saya tanggapi boleh Pak ya, Pak Lengki? Iya, silakan Bang Damar. Jadi saya bukan orang hukum dan saya akan mengatakan dari aspek teknologi saja ya. Bahwa yang disebut dengan surveillance itu kan tadi saya sudah sebut bahwa dalam meningkatnya peran kontrol negara terhadap internet itu salah satu ciri yang paling tampak itu adalah cyber surveillance. Dan cyber surveillance itu ada dua bentuk. Tadi dalam bentuk cyber patrol, di mana ada proses untuk melakukan sebuah pengkurasian terhadap isi konten yang ada di media sosial, misalnya dengan perangkat AIS sekarang yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi mereka mengais dari data percakapan. Lalu yang satu lagi adalah dengan bentuk spyware ya. Jadi ada perangkat-perangkat atau peralatan yang memang sophisticated dan itu memang ditemukan ada di Indonesia. Nah, sejak kapan sebetulnya ini terlacak? Sebetulnya dari tahun 2013 kita sudah melihat adanya perangkat-perangkat seperti ini. Saya bisa sebut beberapa hal, misalnya ada Finvisor, lalu ada hacking team, produk dari Italia, Finvisor tadi produk dari Inggris gitu ya. Dan beberapa temuan yang terbaru misalnya menunjukkan bahwa ada produk-produk dari Israel juga yang digunakan memang secara canggih dan bisa dipakai, diperuntukkan untuk melakukan sebuah penyadapan. Yang menjadi persoalan menurut saya adalah bukan pada perangkatnya, tetapi bagaimana itu digunakan. Kalau itu digunakan pada tindak pidana yang memang disesuaikan, diperbolehkan oleh hukum, jadi tindak pidananya misal pada pelaku teror atau tindak pidananya pada pelaku koruptor, itu kan sesuatu yang diperbolehkan. Permasalahannya adalah kalau itu ditargetkan pada jurnalis, aktivis, lalu tadi ada teman-teman yang sedang memperjuangkan masyarakat, kelompok kepentingan masyarakat adat. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dan itu kita temukan. Apakah itu melanggar? Jelas melanggar karena aturan tentang penyadapan hanya diperbolehkan pada mereka-mereka yang memang terbukti melakukan sebuah atau terlebih dahulu dibuktikan bahwa mereka sudah melakukan sebuah tindak pidana yang dalam kategori berat. Jadi kalau dalam konteks sekarang misalnya kita baru mengatakan oh rame nih orang disadap WhatsApp-nya, sebetulnya bukan sesuatu yang kejadian hari ini, itu sudah proses yang sudah berlarut-larut ya. Kita sudah menemukan itu sejak lama dan mencoba mengatakan bahwa hati-hati karena cyber surveillance surveillance di cyber itu lebih mudah dilakukan dan lebih murah terutama karena memang sangat diuntungkan oleh infrastrukturnya. Infrastruktur internet itu adalah basisnya kan adalah surveillance. Nah, ini kita mencoba mengkomunikasikan ini dengan hati-hati di tengah hingar-bingarnya orang sangat senangnya ya waktu itu dengan media sosial, orang senang dengan marketplace dan lain sebagainya. Nah, sekarang lagi perlu disampaikan bahwa hal ini sudah terlihat dan sudah tampak. Masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan ketika cyber surveillance ini sudah menjadi satu praktek yang dianggap normal. Jadi dianggap sebuah new normal. Bahwa boleh orang kemudian dipantau gerak-geriknya ke sana kemari, itu berdasarkan lokasi. Atau orang boleh dipantau percakapannya dalam grup-grup yang sebetulnya tertutup ya. WhatsApp group kan sebuah grup yang sebetulnya intens gitu ya, tidak terbuka. Apakah orang boleh dipantau percakapannya yang lebih sifatnya memang fungsinya adalah fungsi percakapan yang private. Kan kalau menurut kajian-kajian tentu saja tidak boleh dilakukan, tetapi apakah bisa dan sudah dilakukan, itu memang sudah dilakukan, dan itu sudah terbukti di Indonesia terjadi. Baik, kalau dari Bang Haris bagaimana Bang? Itu kan hak privasi ya, itu juga salah satu HAM ya yang diatur atau dilindungi oleh konstitusi kita. Di mana WhatsApp group itu juga sebenarnya kan area-area privat ya, bukan publik, hanya beberapa orang di sana segala macam. Namun bisa dimasuki tanpa melalui sebuah penetapan pengadilan atau melalui prosedur formil yang sah segala macam. Dari sisi atau aspek HAM-nya bagaimana itu, Bang Haris?
Kalau privacy itu masuk hak asasi manusia, gitu. Tetapi dia bukan sesuatu yang fundamental. Eh, apa namanya? Tetapi pembatasan hak tersebut, artinya pengurangan daya guna hak atas privacy itu harus dengan standar-standar yang jelas. Kalau dalam hak asasi manusia, pembatasan hak itu ada syarat-syaratnya. Satu, dia tidak boleh berlaku selama-lamanya. Jadi dia harus ada batasnya atau ada konteksnya. Bila mana, kalau pakai bahasa Sultan Takdir Ali Sabana itu, bila mana sih privacy itu boleh dikurangi. Yang kedua, harus ada otoritas yang jelas. Otoritas eksekutornya, pengawasnya, dan pengujinya. Pengujinya atau bisa dibilang ini, kalau ada pelanggaran, maka dibawa kemana, gitu. Nah, itu sarana pemulihan atau remedinya harus jelas. Yang kemudian alasan kenapa dibatasi itu sebagai optional bisa atas beberapa hal. Satu, keamanan nasional. Yang kedua, public morality. Yang ketiga, soal public health nih, kayak wabah kayak gini-gini. Atau kalau juga kaitannya dengan itu, Bang Aris, kaitannya dengan peretasan WhatsApp grup para aktivis segala macam, di mana kemudian ucapan apapun peretasan atau apa segala macam itu harus diuji dengan indikator-indikator yang saya jelaskan barusan. Atas dasar kepentingan apa, keamanan nasional, apa, ada nggak alasan itu. Yang kedua, otoritasnya di mana, siapa. Nah, kalau keamanan itu dijawab, nasional atau keamanan pemerintah? nah itu dia, makanya tadi saya bilang. Jadi Anda cara ngujinya gampang. Kalau Anda merasa dirugikan, kita bisa membuktikan nggak? Bisa, kasus Raffio bisa dibuktikan. Nah, itu satu. Yang kedua, dari situ kelihatan siapa yang punya wewenang yang bisa melakukan itu. Kominfo, BIN, atau polisi. Baru dilihat mereka punya kewenangan itu atau tidak. Kalau pelanggaran privasi dalam bentuk penyadapan untuk konteks penegakan hukum yang otoritasnya jelas, itu sah, nggak apa-apa. Tetapi kalau dalam kasus-kasus yang belakangan ini, persoalannya kemudian yang meretas itu nggak kelihatan, nggak ketahuan. Kalau KPK nyadap, kewenangannya ada, terus dia ngaku, teruji. Di luar dari penggunaan penyadapannya, di luar hukum, lalu ada yang hal-hal lain juga dibocorkan. Sebagai contoh misalnya gini nih, Bang Fikar ke saya mungkin pernah diceritain sama penyidik-penyidik KPK soal kelakuan si A atau si B. Tetapi dari hasil penyadapan, tetapi itu nggak dibawa ke pengadilan. Gitu. Nah itu oke. Tapi kalau dibawa ke pengadilan over judgment gitu ya, menghakimi secara berlebihan dari satu lembaga yang nggak punya kewenangan, ya itu nggak boleh. Nah dalam kasus penyadapan ini, yang Anda nggak usah sebutkan sama saya, kasus aktivis kami, si ini, si mas, itu udah banyak. Pertanyaan saya bukan soal kasusnya. Dari semua itu yang nongol sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan peretasan siapa? Nah, dari situ kelihatan bahwa itu bukan negara, nggak ada yang mau ngaku. Jadi kita bangun kesimpulannya adalah ini adalah kelompok yang tertentu. Kan ini bukan pidana biasa yang dikerjakan oleh orang individual. Ini adalah kayak setan bisa melakukan sesuatu tapi nggak mau muncul, dan kapasitas atau kemampuannya itu bukan kapasitas orang biasa. Itu yang bisa beli mesinnya siapa, atau yang boleh beli mesin tersebut siapa. Boleh kita FTA patungan beli mesin untuk bisa meretas. Nah, Finvisher yang punya mesinnya kan juga nggak mau jual. Itu ya kan. Nah jadi dalam konteks seperti itu, hak privacy itu berlaku. Gitu. Dia bukan sesuatu yang boleh dibatasi. Dia justru hak privasinya justru dia muncul. Bukan dalam konteks hak privasi yang boleh dikurangi. Begitu loh Pak.
Oke, sip, sip, Bang Haris. Baik, kita juga akan membuka pertanyaan ke floor ke para hadirin ya. Tapi mohon raise hand di bagian partisipan, raise hand, dan pada saat nanti menyampaikan pertanyaan silahkan videonya dibuka. Namun sebelum ke sana saya menuju ke West Coast ya. Bang Kris Komari, silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan terhadap 3 narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih Bang Lengki. Terima kasih juga kepada para narasumber. Well done. Saya setuju dengan statement dari Bung Haris ya, bahwa kita itu sebenarnya gagal memahami apa yang disebut dengan freedom of speech, expression, and press yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ada 2 atau 3 poin yang ingin saya sampaikan yang menjadi hal yang sangat kritikal ya, yang dibicarakan oleh kami yang berada di Komite Polhukam FTA. Yang menjadi masalah pertama ya, poin pertama, di Indonesia itu banyak undang-undang yang dibuat yang semestinya itu kan harus berdasarkan kepada sumbernya kan Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Dan juga UU itu tidak boleh melanggar undang-undang dasar. Tetapi berapa banyak UU yang tidak Pancasilais? Di samping itu juga, sekarang Indonesia sudah menjadi negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi Pancasila, maka semua UU itu mestinya harus bukan hanya Pancasilais dan harus demokratis. Tapi ada beberapa UU yang kalau kita benar-benar scrutinize, yang benar-benar Pancasilais dan demokratis. Itu satu poin. Poin yang kedua, di semua undang-undang itu kan ada hierarkinya ya. Di mana semua undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, ini poin yang ingin saya scrutinize atau kita bicarakan ya, seperti UU ITE. UU ITE pasal 27 baik ayat 3, pasal 28 ayat 1 dan 2. Itu secara aturan mainnya yang seperti dibilang Bung Azhar tadi ya, itu justru mengamputasi atau menghilangkan atau mengintimidasi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Ini ada kasus yang sangat menarik di USA, namanya ini yang kita bicarakan kan sebatas defamation of character ya, seperti UU seperti kalau di USA ada namanya libel, slanders, defamation of character, kemudian bisa berkembang menjadi kasus lain seperti pornografi, loot, ada juga yang disebut dengan invasion of privacy, tetapi itu ada kasus lain. Cuma di Amerika juga sama dengan di Indonesia, ada namanya konstitusi, Undang-Undang 45 sama defamation law. Tetapi defamation law itu tidak boleh meng-cancel atau overriding dari konstitusi itu sendiri. Nah, ini ada kasus yang sangat menarik di USA ya, kalau mereka yang pernah ngambil kelas law di university. Kasus defamation of character itu awalnya kasus yang sangat terkenal itu terjadi kepada Dr. Martin Luther King Jr. di tahun 1960s saat Civil Rights Movement. Itu New York Times itu pernah menulis sebuah artikel yang berjudul Heed Their Rising Voices. Itu dipublish pada tanggal Maret 29, 1960. Isinya itu menarik sekali bahwa di dalam artikel itu banyak disebutin bahwa kuncinya itu hanya satu. New York Times menyatakan bahwa Dr. Martin Luther King Jr. sudah ditangkap selama 7 kali. Tapi faktanya dia baru ditangkap 4 kali. Nah, the commissioner waktu itu, city commissioner namanya L.B. Sullivan, dia merasa dirugikan. Ya, karena dia represent the city, akhirnya dia minta New York Times untuk retract publication itu. Karena itu dianggap sebagai fake news, untrue information. Bukan hoax ya, fake news. Tetapi New York Times menolak. Nah, karena New York Times menolak, makanya L.B. Sullivan on behalf of the city, dia suing di court, pengadilan setempat. Long story short, dia menang. Akhirnya si Sullivan di Departemen Police Department itu dihadiahin oleh the court berapa? $500,000.
Ini semua informasi masih bisa diakses di Google. Tapi New York Times nggak setuju, dia banding di Supreme Court. Long story short, Supreme Court itu membenarkan siapa? New York Times. Karena konstitusi defamation law yang berada di state of Alabama, di Montgomery County, Alabama, itu tidak cukup untuk melindungi First Amendment, which is freedom of speech. Nah, long story short dari cerita ini, kepada para narasumber, yang menjadi masalah di Indonesia itu adalah aturan mainnya. Gitu. Oke, pemerintah ingin mengatur yang namanya berita kebohongan atau artikel dan sebagainya. Tapi satu hal yang harus diingat, kalau misalkan saya menulis artikel ya, seperti yang Bung Haris katakan, misalkan katakanlah si A itu memiliki terlalu banyak kekayaan hasil korupsi. Itu bukan hoax. Bisa disebut untrue information, tapi kan harus dibuktikan. Dibuktikannya di mana? Ya di pengadilan dong. Polisi tidak berhak langsung nyiduk saya. Nah, itu aturan main itu di Indonesia belum ada. Jadi at least harus ada. Nah, dalam kasus Dr. Martin Luther Jr., the city commissioner itu meminta untuk retract atau revise untuk mengoreksi informasi yang salah itu, gitu loh. Jadi kalau seorang itu menulis artikel dianggap itu salah, jadi orang yang merasa disalahkan atau dirugikan itu at least you have to respond. Misalkan hey, informasi yang kamu tulis itu nggak benar, yang benar tuh gini-gini. Nah, karena saya sudah memberikan respon, saya kasih warning ke kamu, jangan menyebarkan informasi salah lagi. Nah, setelah itu dilakukan dan orang lain itu tetap melakukan hal yang dianggap merugikan, defamation of character, baru di-sue. Bukan saya nulis satu artikel langsung diciduk sama polisi. I think that's incorrect. Itu 2 poin. Yang ketiga ya, UU ITE ini kalau di USA tidak berlaku untuk pejabat publik. Tidak berlaku untuk entity, hanya berlaku man to man pada the people. Saya bisa memberikan banyak argumentasi ya secara hukum, kenapa public official di USA itu tidak sama dengan ordinary people. Nah, ini ada kasus hukumnya nih di USA. Namanya defamation of lawsuit itu bukan hanya puluhan, ratusan ribuan, bahkan jutaan deh di hampir state itu banyak. Tapi yang kasus yang sangat menarik ada yang terjadi dengan Dr. Martin Luther Jr. Karena itu kasus itu yang menjadikan basis argumentasi dari semua lawyers pada kasus-kasus defamation of character di kemudian hari. Salah satu poinnya kenapa ya, Supreme Court itu menganggap public official tidak sama dengan ordinary citizen, itu 2 alasan. Pertama, public official itu have a greater access to the media. Jadi sebagai pejabat negara, kamu akan mudah untuk telepon misalkan ke New York Times atau ke media untuk memberikan klarifikasi tentang informasi yang salah itu tadi. Itu satu. Yang kedua, sebagai public official, you assume the risk to get a greater scrutiny. Jadi sebagai public official karena digaji, diberikan wewenang, penghormatan dan kehormatan dan sebagainya, dia harus siap untuk di-scrutinize oleh the public gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya nih kepada para narasumber, mungkin saya lebih tanya mungkin ke Bung Haris duluan ya. Yang menjadi masalah ini Bung Haris, menurut saya itu adalah tindakan kepolisian yang nggak benar. Jadi seseorang itu bisa disalahkan spreading hoax. Hoax itu kan false information gitu loh. Intention, jadi falsehood yang difabricated untuk dijadikan sesuatu yang benar gitu loh. Jadi tapi di situ sudah ada namanya intentional wrongful intention untuk menyebarkan berita yang tidak benar gitu. Tapi kalau fake news itu kan untrue information yang harus di-verify, harus diklarifikasi dulu. Jadi saya ingin tanya, apa legalitas dari polisi, kenapa dia berhak untuk menciduk informasi yang belum dibuktikan di pengadilan gitu, Bung Haris? What do you think? Silakan. Sebenarnya poinnya terakhirnya itu ya. Kenapa polisi boleh menciduk? Ya, sebenarnya Bapak mesti tanya ke polisi, jangan tanya ke saya ya. I need your opinion.
I need your opinion. Ya, kalau rumus matematika pidananya, kalau di atas 5 tahun mesti ditahan. Kalau nggak sampai 5 tahun, nggak perlu ditahan. Lalu juga kalau tidak melarikan diri, tidak mengulangi, atau tidak merusak barang bukti juga nggak perlu ditahan. Cuma kan di Indonesia ini penegakan hukum itu tadi Pak, dipakai untuk balas dendam atau sarana bargaining bisnis atau sarana untuk represi politik. Gitu. Karena polisi kalau lihat kejahatan pun dia tidak akan bekerja. Jadi tanpa ada motif bisnis atau motif politik, ada murni kejahatan aja, polisi juga nggak bakal kerja, kecuali ditambah dengan perintah komandan atau desakan publik. Polisi kalau dia bisa tidur siang, dia tidur siang. Gitu. Jadi ada kejahatan pun dia nggak bakal mau nanganin, kecuali publik marah, lalu atau diperintah sama komandannya. Itu yang objektifnya, yang polisi itu yang tanpa ada tekanan tanpa ada motif bisnis atau tanpa ada tekanan politik untuk dipidanakan. Jadi balik ke pertanyaan Bapak soal hoax, kenapa orang harus ditahan? Tadi itu menurut saya karena tekanan politik untuk merepresi, atau memang ada menggunakan pidana hoax itu untuk tekanan terhadap musuh dari orang di belakang yang menggunakan polisi itu, kelompok bisnis itu banyak juga. Atau enggak memang ada desakan publik atau diperintahkan oleh komandannya gitu. Itu sih begitu, kasus di mana-mana banyak kayak gitu. Hoax itu seperti itu. Jadi ya simpel aja, saya mohon maaf saya jawabnya begitu aja karena kita nggak perlu terlalu rumit menjawab karena situasinya udah gamblang. Di Indonesia hari ini udah gamblang. Dan saya masih terima kasih. Saya kurang setuju sama Bapak, problemnya di undang-undang enggak. Saya bisa mengembalikan bahwa waktu Bahardin Lopa menjadi Jaksa Agung, dia menggunakan KUHP dan KUHAP yang sama yang dipakai oleh Prasetyo, Jaksa Agung yang periode pertama Jokowi itu, yang bandit juga. Nah itu artinya apa saya bilang? Kadang hukumnya, aturannya sama, tapi orangnya berbeda. Nah, hari ini kita juga punya undang-undang ITE yang sama di zaman SBY. Saya nggak bilang SBY baik, gitu. SBY jadi lebih baik gara-gara Jokowi. Nah, karena Jokowi rejimnya liar, menggunakan ITE jauh lebih influx, ada peningkatan yang cukup drastis. Nah ini karena ada kepanikan dan ketidakpahaman rejim Jokowi untuk berdemokrasi. Jadi ada faktor orang, gangsters behind the power, yang dia dilengkapi kan. Di negeri ini kalau Anda mau jadi baik, ada aturan perundang-undangan untuk jadi baik. Kalau Anda mau jadi mafia tanah, mau jadi orang jahat, ada juga aturan perundang-undangan. Kita punya 66.000 lebih peraturan perundang-undangan di negeri ini yang saling tumpang tindih. Jadi ada semua itu. Nah, jadi itu semua itu masuk ke ranah art and strategi dari si power tadi, dari si kekuasaan. Jadi saya dulu belajar, salah satunya belajar di sambil nongkrong di kantor dari Munir. Munir bilang hukum dan politik itu seperti ikan sama air. Ikan nggak ada air mati, air nggak ada ikan juga jelek. Gitu. Jadi di situ Pak. Oke, Bung Leki, saya coba follow up dengan satu pertanyaan lagi ya. Ya, sudah ada dua nih yang Oke. Di Indonesia itu kan ada KUHAP 154, 155 dan 156. Ya, ini berhubungan dengan itu bukan KUHP, dengan KUHP ya. Jadi kebencian kepada pemerintah, kepada presiden itu sudah dihapus, tapi kebencian kepada penduduk, orang itu masih dipertahankan untuk
berhubungan dengan IT. Saya menjadi concern banget dengan implementation dari UU ITE ini. Orang posting artikel atau membuat suatu expression ya kayak freedom of speech expression, kemudian mereka diciduk, padahal itu kalau secara hukum kan no matter what kita tuh memiliki namanya freedom of speech yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu tidak boleh dalam banyak segi dikurangin, diamputasi atau dikerdilkan. Nah, itu harus kita pertahankan sebagai seorang aktivis. Saya sendiri aktivis demokrasi yang sudah 20 tahun ya. Kebetulan saya salah satu orang Indonesia yang fortunate enough pernah menjadi seorang anggota City Council 2 term tahun 2002 sama 2008. Jadi sebagai seorang City Council saya bukan hanya berhadapan dengan federal statute, saya berhadapan dengan state statute, county statute, dan city statute. Bahkan sebagai City Council itu kita diajari oleh City Attorney untuk membuat undang-undang seperti City Code dan Ordinances. Nah, hal-hal demikian ini ya sangat kritikal bagi saya untuk lebih ke detailnya. Karena dalam setiap undang-undang itu kalau kita nggak ngerti detailnya, the background, itu akan sulit. Yang ingin saya pertanyakan sekali lagi ya, itu adalah aturan mainnya. Bagaimana seseorang itu membuat suatu artikel, ya belum dibuktikan itu salah atau tidaknya. Nah, hoax itu sendiri kan harus ada istilahnya itu ke dalam istilah hukum itu ada actual malice. Istilahnya ada clear intention, memang ingin memasukkan informasi itu untuk kebohongan, entah itu untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan apa. Nah, itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Nah, bagi polisi untuk bisa menahan seseorang itu kan harus ada clear kalau di sini ada namanya probable cause. Nah, probable cause itu tetap harus dibuktikan di pengadilan gitu eventually. Yang ingin benar-benar saya ingin. Sorry saya potong. Saya setuju sama Anda, tetapi sistem di Amerika dan di Indonesia berbeda. Gitu. Saya setuju sama Anda bahwa pemidanaan terhadap hoax itu dia bukan formil, dia harus material, artinya harus dibuktikan. Oleh karenanya material misrepresentation, betul. Menghukumnya harus di pengadilan lebih dahulu. Cuma persoalannya di Indonesia itu bukan seperti sistem negara-negara Anglo-Saxon atau di negara-negara common law seperti di Amerika. Di Amerika itu ada pre-trial, orangnya dibawa, ditanya sama hakim, mana ininya, mana itunya, apa segala macam. Jadi dari situ diputuskan. Di Indonesia enggak, polisi itu jadi hakim. Dan problemnya secara kultural, secara antropologi orang di Indonesia masalahnya. Ngeritik paling kencang, begitu dihukum pada ketakutan. Nah, kerja dalam demokrasi, Anda harus siap dengan itu. Jadi itu ada problem itu, dan itu dimainkan oleh para penegak hukum, digunakan. Makanya nggak perlu ke pengadilan, makanya nyogok hakim sama nyogok polisi dalam beberapa kasus, gedean nyogok polisi. Karena targetnya orang dipolisiin aja, nggak usah dibawa ke pengadilan. So how to fix it, Bung Azhar? Gimana cara memperbaiki kebobrokan itu, Bung Azhar? Kita berjuang bareng-bareng. I see. Ya, insya Allah. We'll do. Oke. Ada beberapa rekan yang sudah ngantri. Terpantau ada Mas Irman Oktavian yang ini bertanya. Tadi juga ada satu lagi tapi hilang. Mas Irman Oktavian, apa masih monitor bersama kita? Bisa langsung bertanya. Monggo diaktifkan videonya. Masih. Ya, silakan Bang Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini yang saya singkat ya. Ini udah saya tulisnya. Nampaknya banyak sekali kontroversi produk hukum baru yang meresahkan. Untung ada orang-orang pintar kayak yang ngerti hukum ya. Sehingga ada protes. Kalau nggak ini diam aja semua berjalan. Akhirnya kita jadi bangsa terjajah. 100% terjajah. Saya mau kritik. Ada nggak yang tahu produk hukum itu dikeluarkan oleh Kemenkumham atau kan DPR banyak orang goblok kan, cuman jadi DPR tanda tangan kan.
Jadi coba kakak-kakak, adik-adik yang pintar hukum ini selidiki. Saya curiga ke Kemenkumham, Pak Lauli. Kemenkumham. Mas Kris tahu dia lulusan mana itu kan? Dia bukan orang pintar kan? Cuman dia punya misi. Jadi dengan banyaknya produk hukum yang menekan hak-hak mayoritas akhir-akhir ini, sudah layak mata kita tertuju pada orang yang namanya Lauli ini. Mohon pemikiran adik-adik kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Sebentar. Pak Ahmad juga ada, Mas. Pak, ya. Bang Irman tadi lebih ke apa? Yang ditanyakan adalah sosok siapa di belakang yang membuat hukum-hukum baru ini? Karena ada yang bikin, pasti kan. Iya, baik. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dulu. Dengan Pak Rifai, silakan disambung dulu pertanyaan biar nanti dijawab bareng oleh rekan narasumber mana yang mau dijawab. Silakan Pak Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pak Azhar, salam hormat dari saya. Saya sangat bangga dengan Anda, Pak Azhar. Yo Pak, malam Pak. Oke, mengenai pertanyaan saya Pak. Linknya doang yang kelihatan nih Pak Rifai. Ya Pak. Cuman plafon rumahnya yang kelihatan. Nah gitu Pak. Jadi mengenai Undang-Undang ITE ini Pak, sebenarnya yang saya mohon maaf ya Pak ya, undang-undang ini kan maksudnya memang baik Pak, yaitu untuk melindungi masyarakat dari transaksi online jahat ya Pak ya. Mungkin ya Pak. Tapi kok di tangan rejim ini digunakan sebagai senjata pamungkas. Padahal semua di sini dalam undang-undang ini memiliki yuridifikasi yang mana berlaku untuk setiap orang apabila melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah pelanggaran ITE ini masuk pada delik aduan atau delik biasa? Karena ketika delik biasa itu tidak terjadi pada tetangga sebelah. Dan pun kalaupun aduan juga tidak pernah terjadi pada tetangga sebelah. Dan saya satu lagi Pak, mohon maaf karena yang lainnya udah ada dijawab tadi semuanya sama Bapak di awal-awal. Yang kedua, apakah boleh saya mengkritik pemerintah dengan gambar-gambar tersebut tetapi saya kiaskan? Karena saya terus terang Pak, semakin kesini makin takut akan hukum yang nggak jelas ini. Jadi saya anggap Undang-Undang ITE ini ya saya anggap ya senjata yang kecil tapi mematikan gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita urut ya dari Bang Damar, barangkali mana yang mau dipilih mau dijawab, silakan terkait dengan dua pertanyaan rekan kita yang tadi. Silakan Bang Damar. Pak Lengki, saya tertarik untuk menjelaskan. Lagi-lagi saya bukan orang hukum, jadi saya dalam posisi sebagai yang melihat dan selama ini bergelut dengan regulasi ya. Regulasi di Indonesia itu ada dua yang menarik tadi. Yang pertama itu adalah bagaimana upaya untuk meregulasi tentang hoax. Yang pertama yang paling mencolok adalah ketidakmampuan negara ini untuk merumuskan apa itu hoax. Saya melandaskan ini pada studi SafeNet di tahun 2017 dan kita perbarui di tahun 2019. Indonesia itu merupakan satu negara yang sampai sekarang tidak bisa merumuskan hoax itu apa. Tidak ada rumusan secara legal formal ya. Jadi kalau yang pertama itu paling tampak. Yang ada adalah hanya statement. Satu statement misalnya yang keluar dari Kominfo, hoax itu diartikan sebagai fake news, false news, dan slander. Nah, ini untuk nyambung ke Pak Kris tadi. Nah, ketika ini dirumuskan seperti itu, maka ada persoalan dengan rumusannya yang sangat bertolak belakang dengan rumusan yang dikeluarkan oleh katakanlah Badan Dunia, UNICEF, mengatakan bahwa hoaxes itu adalah disinformasi. Sesuatu yang tidak sama dengan fake news, false news, dan juga slander. Nah, ketika dia dirumuskan secara serampangan, maka kita bisa menduga hasilnya adalah yang seperti sekarang. Dicoba dikait-kaitkan dengan pasal 27 ayat 3. Dikait-kaitkan dengan pasal 28 ayat 2. 27 ayat 3 tentang defamasi, Pak. Lalu pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Atau dikaitkan dengan pasal 40 tentang kewenangan memutus sebuah akses. Atau sekarang misalnya dikaitkan dengan pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang perbuatan menimbulkan keonaran. Jadi kan tidak ada rumusan yang sebetulnya tepat ya yang digunakan
untuk menindak sebuah tindak pidana yang disebut dengan hoax tadi. Nah, karena itu maka saya tidak terlalu heran ketika dia digunakan di lapangan dengan segala macam yang baunya adalah berbau kepentingan penguasa. Nah, ini lagi-lagi kembali ke bagaimana internet ini sekarang coba dikontrol oleh penguasa. Salah satunya ya tadi dengan rumusan-rumusan yang karet tadi itu salah satu cara. Dan itu tetap dipertahankan mau sampai kapanpun kita tidak akan punya rumusan yang baik tentang hoax gitu. Kita bisa bandingkan misalnya dengan negara tetangga lah, negara Singapura dia sudah punya aturan POFMA di tahun lalu. Atau negara-negara lain di Asia Tenggara yang sudah punya aturan yang jelas tentang apa itu hoax. Nah, kita nggak punya itu, dan karenanya kita pasti punya masalah dan akan tersandung ketika negara mengatakan yang disebut hoax adalah hoax, itu ya, kata Johnny G. Plate kemarin. Yang disebut negara hoax adalah hoax, sehingga tidak ada ruang untuk bisa membuktikan bahwa itu bukan hoax. Nah, itu kan jadi satu tafsir yang terlalu dipaksakan tentang apa itu kebenaran. Jadi hanya ada monopoli tafsir ya, monopoli tafsir tentang hoax tersebut, atau saya mengatakannya narasi tunggal ya. Hanya ada narasi, hanya ada satu narasi yang benar, dan narasi di luar dari narasi yang dari negara dianggap sebagai hoax. Nah, itu ada persoalan di situ. Lalu yang kedua tadi tentang regulasi tentang defamasi. Ini yang menarik sebetulnya kalau bicara tentang Indonesia, saya tidak coba bandingkan dengan Amerika, tapi saya dudukkan dalam sejarah defamasi di Indonesia. Defamasi di Indonesia diambilnya dari mana sih Pak? Dari Undang-Undang Belanda kan, di Assay Artikelen. Waktu itu digunakan oleh Ratu Inggris untuk menghukum warga pribumi yang menghina kerajaan Belanda. Nah, itu dipertahankan sampai sekarang dalam undang-undang kita dan kemudian dipakai menjadi roh yang sekarang dalam pasal defamasi 3. Jadi internet yang sekarang ada dan kita gunakan hari ini, kita menggunakan perangkat yang canggih sehingga tersambung dengan orang di seluruh dunia, coba diatur dengan satu undang-undang, satu perundangan yang datangnya dari zaman kolonial gitu ya. Ya otomatis akan mislak ya. Dan ketika dia mislak, dia tampak sekali dia relasi kuasanya asimetrik, dia akan selalu berasa belah pada orang yang punya kuasa. Dan siapa yang akan jadi korban ketika kita berhadapan dengan orang yang punya kuasa? Orang punya kuasa itu siapa sih? Orang yang berada dalam posisi pimpinan kekuasaan, orang yang memiliki perusahaan, orang yang memiliki akses terhadap kekayaan. Nah, itulah orang-orang yang berhadapan dengan mereka akan menjadi kelabakan, dan tentu saja ini jadi akan menyusahkan. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari pasal defamasi seperti ini? Salah satu yang bisa kita contoh adalah bagaimana tren hukum modern sekarang mencoba mengatur defamasi diatur dengan hukum perdata. Jadi kalau memang ada kerugian, dibuktikan di bawah kerana perdata, bukan dipidanakan, bukan dipenjarakan. Kalau memang ada kerugian yang muncul dari sebuah tindakan pencemaran nama, itu harus bisa dibuktikan kerugiannya apa, dan kerugian itu yang kemudian dibayarkan. Nah, tapi ini kan tidak terjadi di Indonesia. Nah, defamasi ini akan selalu menjadi masalah selama dia ada dalam Undang-Undang ITE dan dalam KUHP kita. Nah, yang membedakan apa antara KUHP dan Undang-Undang ITE kita? Di dalam KUHP kita lebih rinci. Tadi kan Pak Kris sempat mengatakan ada slander, ada libel, dan lain sebagainya. Di KUHP kita juga ada 6 paling tidak tipologi pencemaran nama, tapi dalam Undang-Undang ITE hanya 1. Dalam pasal 27 ayat 3 semua kena hukuman yang kurang lebih sama. Sebelum direvisi 6 tahun dengan denda 1 miliar, sekarang setelah direvisi 4 tahun dan denda 750 juta. Ya. Apa bedanya antara denda 1 miliar dan 750 juta dan 6 tahun dan 4 tahun penjara? Menurut saya nggak ada bedanya. Sekalipun memang secara angka lebih rendah, karena dalam perangainya, ketika undang-undang ini digunakan, dia menciptakan chilling effect. Itu yang paling kentara pada kita. Ketika kita melihat orang lain ditindas dan digunakan undang-undang yang sangat koersif ini, orang lain akan diam karena melihat saya nggak mau jadi korban berikutnya. Dan saya tidak pernah melihat bahwa kasus satu kelompok kemudian hanya mendera pada kelompok tersebut. Yang terjadi sekarang ini adalah upaya mendiamkan satu negara, satu nation kita. Jadi itu yang harus dilihat. Jadi jangan berbicara tentang, oh ini kelompok ini sedang diserang. Karena memang tendensinya adalah semua yang berlawanan dengan narasi kekuatan yang ada ini, dia coba ditindas dengan hukum yang represif seperti ini. Itu dulu Pak ya.
Ya, dan survei Well terakhir kan juga menunjukkan indikasi bahwa rakyat sekarang semakin takut untuk berpendapat katanya. Betul, Pak. Survei indikator kemarin mengatakan demikian, tapi kami juga punya survei sendiri di kalangan generasi muda, Pak Lengki. Generasi muda kita, jadi dua generasi di bawah saya, berarti generasi Z dan generasi Alpha, 62% mengatakan bahwa kebebasan berekspresi itu nggak ada di internet kita. Dan itu jadi kendala. Kita punya bonus demografi anak-anak muda, tapi mereka takut untuk berpendapat. Saya rasa itu lebih mengkhawatirkan ke persoalan kita ke depan. Mengingat bahwa teknologi ini kan makin lama makin dekat dengan kita. Ya. Nah, di situ kuncinya itu Bang Damar ya, kalau menurut saya, bahwa hak freedom of expression of speech yang dijamin oleh undang-undang itu harus dipertahankan. Tidak boleh ada UU di bawahnya yang mengamputasi hak itu. Nah, itu loh yang sebenarnya intinya yang harus dipertahankan. Ya, baik. Bang Haris, ada yang mau disampaikan terhadap pertanyaan dua penanya kita tadi? Lanjut aja, udah dijawab tadi. Oh, udah dijawab. Oke. Baik. Rekan-rekan, sambil menunggu yang akan bertanya lain, waktu kita juga tinggal sedikit. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bang Fikar ya.